Halo, selamat pagi Ibu Fitrin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 10, kami ingin mempresentasikan tentang fake news detector dengan model NLP. Sebelum kita memasuki materi, kita memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faldino Wijaya. Saya Raffi Surya Ramadan. Saya Tegar Satrio Nugroho. Saya Ananda Rizky. Nah, sebelum kita masuki materinya, kita lihat dulu dari latar belakangnya. Latar belakang ini, perkembangan media digital menyebabkan penyebaran berita yang sangat cepat. Tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya atau hoax. Berita hoax dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, kepanikan publik, dan disinformasi sosial dan politik. Oleh karena itu diperlukan sistem otomatis untuk mendeteksi berita hoax menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Lanjut. Nah, ini kita ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita ini ada 3. Yang pertama itu adalah membangun sistem deteksi berita hoax berbasis Natural Language Processing atau NLP. Yang kedua itu untuk mengklasifikasi berita menjadi hoax atau valid. Yang ketiga atau yang terakhir ini untuk meningkatkan efisiensi dalam memverifikasi informasi teks secara otomatis. Nah, ini untuk datasetnya kita ambil dari GitHub. Ini untuk bentuk datanya ini teksnya itu isi berita, labelnya itu hoax atau valid. Nah, jika labelnya dikonversi menjadi numerik itu hoax itu menjadi 1, valid itu menjadi 0. Datasetnya dibagi menjadi 80 data latih, 80% data latih, 20% data uji. Lanjut, untuk flowchartnya di sini kita pertama dari start, terus kita ke input data, terus kita ke processing text atau cleaning tokenizing. Yang ketiga itu terus kita selanjutnya untuk TF-IDF vectorizer, yang terus selanjutnya untuk logistic regression, terus yang terakhir itu adalah output, itu hoax atau valid. Nah, kita lanjut ke N, masuk ke N. Nah, metode yang digunakan ini ada 3, yang itu ada Natural Language Processing atau NLP, yang kedua TF-IDF, Term Frequency Inverse, Document Frequency, yang terakhir itu logistic regression. Selanjutnya kita ke Rapli. Baik, saya akan menjelaskan NLP atau Natural Language Processing. NLP atau pemrosesan bahasa alami adalah subbidang ilmu komputer dan kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan machine learning untuk memungkinkan komputer memahami dan berkomunikasi dengan bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer dan perangkat digital untuk mengenali, memahami, dan menghasilkan teks dan ucapan dengan menggabungkan linguistik komputasi, permodelan berbasis aturan bahasa manusia dengan pemodelan statistik, machine learning, dan pembelajaran mendalam. Peran NLP dalam deteksi berita hoax itu adalah dalam deteksi berita hoax, NLP digunakan untuk membersihkan teks berita, menghilangkan kata yang tidak bermakna, kemudian mengubah teks menjadi representasi numerik, dan yang terakhir menyediakan fitur yang relevan untuk model klasifikasi. Di sini untuk implementasi NLP-nya, di bagian kanan sini terdapat gambar atau potongan kode dari NLP-nya, itu def clean text, kemudian ada bagian pemrosesannya, kemudian penjelasannya itu fungsi clean text pada kode, ada gambar kode yang ada di sebelah sini, digunakan untuk melakukan reprocessing teks pada tahap NLP. Tujuannya adalah untuk membersihkan teks mentah agar lebih terstruktur dan siap diprosesi oleh model machine learning. Contoh transformasinya itu, misal judul beritanya, pemerintah mengumumkan vaksin COVID-19 berbahaya. Setelah di pre-processing, pemerintah umumkan vaksin COVID berbahaya. Jadi tidak ada lagi tanda seru dan tanda petik. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada TF-IDF, yaitu Term Frequency, dan Inverse Document Frequency. Ini TF-IDF itu adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi relevansi sebuah kata dalam sebuah dokumen relatif terhadap kumpulan dokumen. Itu untuk korpus. Ukuran ini menggabungkan 2 metrik utama, frekuensi istilah TF dan frekuensi dokumen terbalik, yaitu IDF. Ini untuk mengukur seberapa penting sebuah kata dalam dokumen tertentu sambil memperhitungkan
kesamaannya di seluruh dataset. Nah, ini karakteristik TF-IDF-nya, yaitu frekuensi istilah mengukur seberapa sering suatu istilah muncul dalam sebuah dokumen yang mencerminkan kepentingannya dalam dokumen tersebut. Frekuensi istilah dihitung sebagai rasio antara jumlah kemunculan suatu istilah dengan total jumlah istilah dalam dokumennya. Untuk istilah tertentu, yang di sini T itu termnya, dalam dokumen itu D, yaitu dokumen. TF kurung T, D itu sama dengan itu jumlah kemunculan T itu term dalam D-nya dokumen per jumlah total istilah dalam D dokumen. Nilai TF berkisaran antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan pentingnya suatu istilah dalam dokumen. Nah, selanjutnya ini inverse document frequency, IND. Mengukur seberapa unik atau langka suatu istilah di seluruh korpus. IND ini mengurangi bobot istilah yang sering muncul berbagai dokumen karena kata-kata umum misalnya the atau is itu biasanya kurang informatif. IDF ini dihitung sebagai logaritma dari rasio antara jumlah total dokumen dan jumlah dokumen yang mengandung istilah tersebut. Ini ada rumusnya itu IDF T term sama dengan log N per DF kurung T. Nah, itu tutup kurung lagi. Nah, di sini selanjutnya ada implementasinya. Sini udah ada codingannya, yaitu factorizer kurung TF ID factorizer. Max fiturnya 5000. Nah, di sini max fitur 5000 itu digunakan untuk membatasi jumlah kata penting yang dipakai oleh modelnya, yaitu ya tujuannya agar lebih efisien dan tidak memproses kata-kata yang kurang relevan. Nah, dilanjut lagi ada n-gram range sama dengan kurung 1,2 tutup kurung lagi. Nah, ini yang berarti sistem tidak hanya membaca satu kata saja, tetapi juga dengan dua kata berurutan atau bigram. Ya, contohnya ini sini seperti berita hoax yang diproses sebagai bigram akan memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan hanya berita atau hoax aja, yaitu ya berarti secara terpisahnya. Oke, yang ketiga ada logistic regression. Logistic regression adalah algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi khusus. Khususnya klasifikasi biner. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasi berita menjadi hoax dan valid. Nah, terus prinsip kerja logistic regression. Logistic regression menghitung probabilitas suatu data termasuk ke dalam suatu kelas menggunakan fungsi sigmoid. Nah, di sini ada nilai output yang berada pada rentang 0 hingga 1. Berarti kalau inputnya mendekati 1 sama dengan hoax. Kalau mendekati 0 sama dengan valid. Nah, di sini ada implementasinya. Penjelasannya itu X-Trend TF IDF itu fitur numerik dari TF IDF. Dan terus Y-Train itu adalah labelnya. Jadi kalau misalkan ininya 1 maka hoax, kalau ininya 0 maka valid. Terus model belajar mencari pola kata yang sering muncul pada berita hoax dan valid. Nah, proses prediksinya itu ada menghitung probabilitas. Misalkan probabilitasnya melebihi dari 0,5 itu sama dengan hoax. Kalau kurang dari 0,5 sama dengan valid. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya penelitian ini berhasil membangun sistem deteksi berita hoax menggunakan pendekatan Natural Language Processing atau NLP. Processing teks dilakukan dengan fungsi clean text untuk membersihkan data. Kemudian TF-IDF digunakan sebagai metode ekstraksi fitur dan logistic regression sebagai algoritma klasifikasi. Hasilnya, sistem mampu mengklasifikasi berita ke dalam kategori hoax dan valid secara otomatis dan efektif. Mungkin sekian aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.